pelaku ini modus apa yang digunakan pula untuk mengelabui, khususnya adalah mengelabui analisa dari PPATK? Iya, jadi dana desa yang harusnya tadi masuk ke rekening khusus desa, lalu kemudian sebagiannya itu diambil masuk ke rekening pribadi. Dari rekening pribadi itu ya itu antara lain digunakan untuk bermain judi online. Nah, seperti itu Mas Bram ininya, modus dari nah untuk artinya apa ya macam-macam ya, mungkin mereka lakukan misalnya melaporkan secara fiktif ya dari penggunaan dari uang dana desa tadi, seperti itu. Oke, baik Pak Nasir. Jadi memang di sini terlihat tidak ada modus yang spesifik begitu ya, apalagi sudah dari dana desa, dana desa ini ditransfer ke rekening pribadi, ini juga sebetulnya sudah mencurigakan begitu. Iya. Dan tentunya di PPATK menganalisa juga sebetulnya ini dana yang digunakan ini ke arah mana saja dari akun atau akun bank dari pelaku ini. Iya, kalau modus kejahatan dari penyelewengan dana desa itu banyak ya. Misalnya membeli barang-barang kebutuhan pribadi, mobil, motor, dan lain-lain gitu ya. Sebagian itu yang kita lihat memang untuk digunakan judi online. Nah ini menurut saya perlu peran aktif selain dari masyarakat juga kan. Dalam desa itu kan ada semacam badan pengawas gitu ya. Lalu juga di Pemda, kementerian ya ikutlah mengawasi ya, termasuk penegak hukum agar benar-benar penggunaan dana desa ini berjalan secara optimal. Itu saya kira Mas Bram. Oke, baik Pak Nasir. Secara mekanisme kami juga ingin mengetahui Pak Nasir, karena memang tidak hanya transaksi-transaksi mencurigakan yang juga dilihat oleh PPATK begitu ya, tapi salah satunya dengan transaksi mencurigakan ini, apakah ada mekanisme khusus yang juga dilakukan oleh PPATK melihat kemana saja aliran dana baik dari dana desa ataupun dana-dana lainnya ini akan diselewengkan atau berpotensi diselewengkan oleh, kita lihat saja di pemerintah daerah begitu misalnya? Ya, kalau modus dan itu banyak sekali. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah selain tadi laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan ya, penyedia barang dan jasa dalam bentuk laporan transaksi keuangan mencurigakan, PPATK juga menerima yang disebut dengan laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Nah ini wajib yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa ya, untuk database PPATK. Lalu PPATK juga menerima yang disebut laporan pembawaan uang ke luar negeri, 100 juta atau lebih atau ekivalen dengan itu ya. Nah jadi kalau Mas Bram ke luar negeri bawa uang 100 juta, itu harus declare itu. Nah itulah sumber-sumber informasi yang dimiliki oleh PPATK. Lalu kemudian PPATK juga bisa ya menerima atau meminta informasi dari penyedia jasa keuangan. Nah misalnya dana desa tadi dibelikan ke barang-barang mewah atau diberikan kendaraan, itu kami bisa akses informasinya dari penjual kendaraan bermotor, karena mereka juga pihak yang wajib melaporkan kepada PPATK. Dibelikan ke properti misalnya, nah, itu juga kita bisa dapatkan informasinya. Karena agen properti itu adalah pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK ketika ada transaksi 500 juta terhadap properti maupun kendaraan yang ada, seperti itu. Dan juga kita punya kewenangan pemeriksaan ya. Ketika misalnya pihak pelapor tidak menyampaikan laporan sebagaimana kewajiban yang telah diatur, kita bisa periksa. Kenapa nggak dilaporkan, seperti itu.